Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliana Zahra dengan NIM 231100034. Di sini kita akan membahas sedikit tentang root dan blade template. Bagaimana cara menggunakannya? Nah, di yang pertama kita bisa buka dulu foldernya, yaitu folder dari Laravel. Terus kita buka ini di root. Terus kita buka yang di web PHP. Nah, kita jika ingin menampilkan rootnya, maka di sini kita bisa tulis seperti ini ya. Nah, setelah ini kita bisa buka terminalnya, terminal baru. Nah, terus kita cari artisanship. Nah, setelah mencari servernya, nah maka kita salin. Kita bisa buka di Chrome, copy, slash, terus tulis halaman, maka akan keluar running yang tadi kita buat root halamannya. Kita coba lagi, misalnya sekarang buat sekarang kita ganti ini akses halamannya menjadi blade yang root, yaitu root kedua yang kita buat. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini adalah halaman about. Nah, terus kita coba lagi ya yang selanjutnya. Sekarang kita akan mencoba memakai theme-nya. Oke, setelah ini kita cari root home, diganti about-nya dengan home. Hasilnya akan error. Mengapa? Karena kita tidak mempunyai file, sedangkan tadi kita menggunakan root views. Nah, jika kita memakai root views, maka kita itu harus mempunyai file. Nah, file itu adalah file template blade yang nantinya akan menjadi sebuah websitenya, seperti itu. Terus kenapa yang tadi yang sebelum-sebelumnya bisa? Itu karena memakai root biasa, jadi tidak memakai root view. Ininya buat blade template-nya. Yang pertama kita buka research. Nah, terus di sini ada fields. Nah, di fields ini kita bisa memasukkan, kita bisa membuat blade template tersebut. Kita buat yang tadi home blade buat
ganti ininya. Welcome di halamanmu. Kita bisa tuliskan di sini. Misalnya belajar Laravel. Setelah itu maka kita bisa lihat lagi, kita refresh. Nah, maka akan keluar hasil runningnya karena kita sudah mempunyai filenya gitu, yang mana itu tuh blade template. Jadi maksudnya blade template itu nantinya untuk mengambilkan web. Nah, dari blade template tersebut kita bisa edit memakai CSS misalnya agar nantinya tuh menjadi website yang indah gitu, yang bagus. Setelah itu kita refresh lagi setelah kita membuat filenya. Kita refresh, keluar file blade template yang tadi kita buat. Jadi si view-nya sudah menampilkan file dari blade template, yaitu belajar Laravel. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat blade template-nya dengan cara yang lebih mudah. Untuk yang pertama kita akan membuat controller-nya dulu. Nah, kita buka terminal, PHP artisan make controller. Nah, terus kita tulis nama apa yang nama untuk controller tersebut. Misalnya kita halaman controller. Kita enter saja. Ini sudah terbuat ya controllernya. Maka untuk melihatnya kita bisa lihat di sini di folder app. Nah, terus ada http. Nah, di sini sudah ada ya halaman controller ini secara otomatis. Jadi nanti ketika server runningnya dijalankan, maka akan otomatis controllernya itu semuanya tertuju ke halaman controller. Coba buat functionnya ya. Misalnya kita buat function index. Membuat blade seperti tadi. Di views ini bisa menambahkan folder agar jika kita membuat banyak blade itu bisa disatukan dalam satu folder atau satu project gitu, agar nanti ketika running servernya itu tidak berantakan atau tidak salah server. Belajar. Nah, baru di sini kita tambahkan file baru. Seperti function yang sudah kita buat, yaitu index.blade.php. Ini kita tutup dulu ya terminalnya. Nah, bisa kita ganti ini dokumennya. Dan misalnya belajar Laravel. Sekarang di dalam body ini kita bisa memasukkan teks ya. Misalnya kita beri judul terus setelah itu kita bisa masukkan paragraf baru. Baik, setelah apapun itu, misalnya
Blade template. Kita akan menggabungkan index blade ini dengan halaman controller yang tadi kita buat. Di sini di bagian index kita berikan return, terus kita panggil view-nya untuk menampilkan blade yang tadi kita buat. Setelah itu kita tentukan lokasi yang tadi blade tadi itu disimpan di mana. Ada di bagian insert, terus di views, di folder belajar, place ini index filenya. Jadi file index yang berada di folder belajar. Nah, setelah itu supaya kita bisa melakukan akses gitu di halaman controller ini, maka kita harus menambahkan root-nya. Kemudian di bagian ini, di bagian halaman kita, maka kita perlu melakukan pengaturan di bagian. Nah, agar kita memiliki akses gitu, maka kita harus merubah pengaturan di roots-nya. Kemudian supaya kita bisa melakukan akses dari controller ini di bagian halaman kita, maka kita perlu melakukan pengaturan di bagian. Supaya kita bisa melakukan akses di halaman controller kita, maka kita roots kita seperti ini. Kemudian supaya kita bisa melakukan akses dari controller ini di bagian halaman kita. Nah, setelah ini supaya kita bisa mengakses dari controllers ini di halaman, maka kita perlu melakukan di halaman kita. Nah, setelah ini supaya kita bisa mengakses controller di halaman kita, maka kita perlu melakukan pengaturan di bagian roots kita. Kita sudah punya rootnya, tapi ini hanya memanggil dari view saja, maka kita akan rubah agar dia memanggil ke halaman controller kita. Jadi tidak hanya menampilkan view saja. Nah, sekarang di sini kita sudah mempunyai rootnya, tapi root di sini hanya memanggil view dan tidak memanggil halaman controller kita. Maka di sini kita harus membuat root yang memanggil ke halaman controller kita. Nah, untuk yang ini kita buat root yang baru. Ambil ujungnya dari halaman controller kita. Otomatis halaman controllernya, nah yang kelas halaman controller ini ditambahkan ya, sudah otomatis. Karena kita sudah menjalankan Laravelnya, maka kita langsung saja ke halaman. Nah, tampilannya akan seperti ini, dan ini semua itu mengambil dari controller yang kita buat. Terus blade-nya itu mengambil dari folder belajar yang tadi kita buat juga. Terus ini filenya menggunakan index.php yang kita buat juga. Nah, di sini tuh baru bikin satu file saja. Nanti kalian bisa mencoba menambahkan atau di styling menggunakan CSS juga agar lebih menarik tampilannya. Nah, jadi kesimpulannya, di dalam Laravel, root itu seperti peta jalan yang memberitahu sebuah aplikasi bagaimana cara menanggapi permintaan web dari si pengguna.
Nah, mereka akan menghubungkan URL yang diketikkan di browser dengan kode di belakang layar yang memberitahu aplikasi apa yang harus dilakukan ketika si pengguna mengunjungi URL tersebut. Nah, sementara itu, Blade Template itu adalah cara untuk membuat halaman web yang indah, dinamis, mudah, agar orang-orang itu tertarik gitu untuk melihatnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan masih banyak kekurangannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.